hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya mengucapkan selamat siang kepada kita semua. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih dan bahagia dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Baik kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini yang di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini secara langsung lewat radio, video, internet dimanapun Bapak Ibu Saudara pun berada. Biarlah damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada sesi yang kedua ini. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 363. Nyanyian rohani 363. Tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita mulai dari atas, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kor sekali lagi, doa pembukaan silakan kepada Bapak Gembara. Jadikan aku Tuhan rumah doa
suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kesempatan kepada kami pada siang hari ini masih bisa bertelut di bawah kakimu. Biar kami hari-hari menjadi rumah doa Tuhan, banyak berdoa menyembah Engkau Tuhan, supaya betul-betul hadirat-Mu nyata dalam hidup kami, supaya kami tidak tenggelam, kami tidak banyak air mata lagi Tuhan, tapi kami diangkat oleh Tuhan, dihapus air mata. Engkau menolong kami, buah nikah kami Tuhan, pelayanan kami dalam jasmani kami semua. Engkau menolong supaya kami enak dan ringan di dunia, bahagia hidup di dunia sampai kekal di surga. Terima kasih, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, pimpinan pujian musik, singer sound system komputer kami, seluruh jemaat semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Kau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi juga pemberitaan firman, urapi doa penyembahan. Sampai di hadirat-Mu, kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat apapun juga. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan, kita melanjutkan nyanyian kita. Nyanyian rohani 238. Nyanyian rohani 238. Lebih indah melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur akhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Melayani Yesus itu terlebih dari semua. Melayani Yesus itu terlebih indah. Mulai dari atas. Lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus itu terlebih dari semua. Sekali lagi. Ku melayani Yesus itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus itu terlebih indah. Terpuji nama Tuhan. Mari kita melanjutkan nyanyian kita, dan nyanyian rohani 235. Kuasa nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus.
maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, Kur. Nama Yesus, Murah yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita mulai lihat, mari kita sama-sama berdiri. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Murah yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekarang itu. Nama Yesus, Murah yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Terpuji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita melanjutkan nyanyian kita, nyanyian tambahan nomor 56. Nyanyian tambahan nomor 56. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, rasakan di altarnya. Kita mulai dari atas. Bila hati terasa berat, tak seorang mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
pedulikan aku, ku datang Yesus, ya pikul secara bebangku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang puniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kor sekali lagi. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang puniku dan bebaskanku, ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita melanjutkan nyanyian kita dari nyanyian tambahan nomor 50. Penuhi bejanaku. Nyanyian tambahan nomor 50. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Kor. Firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Kor sekali lagi. Firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 6, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu mulai dari atas, mari kita sama-sama berdiri. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kor sekali lagi, pelayanan selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Kita angkat firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya firman-Mu yang sanggup menolong kami. Hanya firman-Mu yang sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kami. Hanya firman-Mu yang sanggup menyucikan, menyempurnakan hidup kami untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada season kedua. Bukakanlah firman-Mu bagi kami dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu,
biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, dalam negeri, luar negeri. Urapi semua Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata pada season 2 ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Saya merasakan jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat-mujizat di tengah kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan lalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengar firman Tuhan. Biar damai sejahtera, kasih karunia, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kitab Keluaran pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 3 sampai 6. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia, dan seterusnya. Ya. Jadi ini tadi kita mendengar orang yang sudah hidup benar, dipakai oleh Tuhan, setia benar, melayani Tuhan, masih dikejar maut. Ya, kalau tidak benar, sudah di dalam maut. Tidak setia, sudah dalam maut. Kalau benar, setia benar, dikejar, masih dikejar oleh maut. Setiap langkah dikejar. Ada 3 cara lepas dari maut. Nomor 1 yaitu disembunyikan 3 bulan dalam firman pengajaran, diisi firman pengajaran benar. Yang kedua, ya ini Musa dibuang di sungai Nil. Nah, Musa dibuang ke sungai Nil. Ini sama dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Musa dibuang ke sungai Nil. Sama dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Jadi tidak bisa dipikir dengan logika. Ya, kalau logika ngamuk kita. Masa bayi dibuang? Waduh. Banyak orang mau lebih dari Tuhan. Ya, ini suatu kesalahan kita. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang mau lebih dari Tuhan, mau melebihi hikmat Tuhan. Jadi tidak terima dia. Wah, bayi diginikan, anak kecil diginikan, hamba Tuhan diginikan. Tidak terima, padahal itu hikmatnya Tuhan. Banyak kita tidak terima. Ya. Lempinel perhatikan. Banyak ya. Wah, hamba Tuhan harus mulia. Harusnya iya, nanti mulia-mulia dari mati dulu, baru bangkit, baru mulia. Kalau mulia dulu, nanti mati kemudian. Nah, kalau mulia dulu, mati kemudian, nanti berhenti melayani, nanti mati di tengah jalan. Nah, itu kalau kemuliaan dulu yang dicari. Nah, mati dulu pasti mulia. Amin. Mati dulu pasti mulia. Ya, ini hikmat. Nah, ini yang disebut ya, dibuang ke sungai ya pasti mati lah bayi. Betul ya? Bayi dibuang ke sungai Nil tuh jangan bayangkan seperti sungai Indonesia. Sekarang aja sisa-sisanya masih luas. Dulu ya seperti laut sudah itu, sungai Nil besar. Dan ada buaya, ada kuda Nil, ada macam-macam binatang buas. Ya mati. Nah, ini yang disebut pengalaman kematian. Sama dengan pengalaman kematian. Nah, itulah hikmatnya Tuhan. Tidak bisa dipikir oleh manusia. Ya, banyak yang mau lebih dari Tuhan. Oh, anak saya kok begini, oh ini begini, ini. Wah, macam-macam. Kasihan begini, tapi berbuat dosa. Itulah hikmat manusia. Ya,
terbatas. Biar 2 S3, biar sudah profesor, terbatas. Tetap mempertahankan dosa, tidak mau kematian. Ya. Nah, inilah manusia. Tapi Tuhan pengalaman kematian. Pengalaman salib. Pengalaman kematian. Ini pengalaman salib. Jadi kalau sudah dalam pengalaman kematian salib, maut tidak bisa menjamah justru. Maut tidak bisa menjamah. Ya, itu cara melepaskan diri dari maut. Satu, diisi firman pengajaran 3 bulan. Kedua, harus masuk pengalaman kematian, pengalaman salib. Praktek sehari-hari. Pengalaman kematian atau salib. Nomor 1, apa sih pengalaman salib kematian? Seperti Musa dibuang ke sungai Nil. Ya. Nah, sekali lagi jangan protes-protes ya. Lempinel juga ya, kok begini kita. Ya, kok begitu, kok begini lah. Ya memang hikmatnya Tuhan begitu, dibuang ke sungai Nil. Ya, dibuang ke sungai Nil. Harus. Ya. Semoga kita bisa mengerti. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi ini praktek pengalaman kematian, pengalaman salib. Yaitu yang pertama, sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Mati terhadap dosa. Sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Sama dengan mati terhadap dosa. Dan hidup menurut kehendak Allah. Sama dengan hidup dalam kebenaran. Nah, itulah pengalaman kematian. Ya, maut mengejar kita masuk ke sungai Nil. Ya, pengalaman kematian apa itu? Sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Ya, mati terhadap dosa dan hidup sesuai kehendak Allah. Hidup dalam kebenaran. Nah, inilah pengalaman kematian. Pengalaman kematian. Ya, bersama dengan Tuhan. Mulai di Wahyu 21 ayat 8. Kalau tidak mau pengalaman kematian, mati di neraka nanti. Mati rohani sampai mati di neraka. Kalau kita tidak mau pengalaman kematian, ya, berarti tetap mempertahankan dosa, tetap tidak mau hidup benar. Nah ini, menolak pengalaman kematian, pengalaman salib. Apa itu? Sama dengan ya, tetap mempertahankan dosa, tidak mau hidup benar. Itu berarti masuk kematian kedua di neraka. Masuk kematian kedua, mati rohani sampai masuk kematian kedua di neraka. Masuk kematian kedua di neraka. Tenggelam dalam lautan api belerang. Tenggelam dalam lautan api belerang. Wahyu 21 ayat 8. Ini 8 dosa ini. Ayo siang ini kita bergumul melawan 8 dosa. Yang membawa masuk dalam mati rohani, kering. Berbuat dosa tapi merasa benar. Berbuat dosa malah menyalahkan orang. Nah itu kering. Tidak ngerti kalau dia sudah berdosa, ini sudah salah. Tidak ngerti. Ya, itu kering. Ya, itu sudah kering. Tidak mau ngaku, malah bersungut, nyalakan orang. Nah itu sudah kering, mati rohani. Masuk kematian kedua. 8 dosa ini terutama. Wahyu 21:8. Tetapi orang-orang penakut, satu. Ya, selalu saya terangkan penakut ini ya. Takut pada sesuatu sampai melawan Tuhan. Takut pada sesuatu di dunia sampai melawan Tuhan. Takut berkorban sampai melawan Tuhan. Takut pada manusia sampai melawan Tuhan. Begitu. Ya, begitu. Kadang-kadang seperti Adam takut sama Hawa. Adam takut sama Hawa. Akhirnya dia melawan Tuhan juga. Hawa melawan Tuhan, Adam melawan Tuhan. Hati-hati. Saudara, takut ini. Suami takut sama istri. Kadang istri takut sama suami. Sehingga tidak takut sama Tuhan, melawan Tuhan. Kadang anak, saudara, orang tua takut sama anak. Sehingga ya inilah melawan Tuhan.
akhirnya melawan Tuhan. Anak takut sama orang tua dalam arti takut negatif, orang tua yang tidak benar. Akhirnya melawan Tuhan juga. Semua melawan Tuhan. Nah ini semoga kita mengerti. Gembala takut sama jemaat, nanti keluar, nanti ini, nanti itu. Akhirnya melawan Tuhan. Ya, begitu takut ini saja. Takut, hati-hati penakut. Takut berkorban sampai melawan Tuhan. Mau berkorban waktu capek dari kuliah, akhirnya enggak ibadah. Dari kerja, ya, akhirnya enggak ibadah. Nah, begitu. Nah, ini dosa. Ya, ini dosa. Kita harus hati-hati. Ini yang membuat mati rohani. Sudah tahu dosa, dibiarkan mati rohani sampai kematian kedua di neraka. Ya, semoga kita. Kemudian tidak percaya termasuk bimbang. Bimbang mana yang benar, mana dari dulu ikut Tuhan. Masih mana yang benar, masih terpengaruh. Tidak tahu yang benar masih bagaimana. Apalagi kami hamba Tuhan. Saudara, kalau gembala tidak tahu yang benar, ini ikut ini yang mana ya. Wah, jemaat betul-betul mati semua. Mati semua. Harus sudah tegas, sudah bertahun-tahun kita ikut Tuhan. Ya, jangan bimbang. Orang keji, orang pembunuh benci tanpa alasan. Nah ini saudara, benci tanpa alasan. Seringkali terjadi pada hamba Tuhan. Tidak tahu apa-apa. Bertemu baik-baik, setahun lagi ketemu sudah benci, sudah tidak mau ketemu. Nah, heran juga. Kenapa ini? Ya, ini benci tanpa alasan, pembunuh. Orang-orang sundal. Nah, hati-hati, aku persundalan. Nah, tadi itu antara laki-laki dan wanita yang bukan suami istri sah. Nah, itu hati-hati. Termasuk nikah yang salah, persundalan. Itu saja. Kemudian tukang sihir. Hati-hati, tukang sihir, penyembah berhala. Termasuk ajaran-ajaran palsu. Itu di dalamnya. Dan semua pendusta. Nah, berdusta, menyembunyikan sesuatu itu masuk di dalam. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, jangan sampai ada dusta menyembunyikan sesuatu. Nah, itu pasti terasa dalam pelayanan. Kalau lempinel gampang. Ada menyembunyikan sesuatu, dusta pecah gelas, pecah ini. Pasti dalam pelayanan. Pasti. Tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Pengerja gampang aja, salah-salah dia melayani. Tidak ada yang benar, itu pasti sesuatu disembunyikan. Saya juga pasti nggak benar melayani. Kering jemaat, kalau ada yang disembunyikan. Ngomong A dipenggal separuh, yang koma dibuang. Nah, itu. Seringkali kita ini pandai sekali, berdusta. Oh enggak berdusta, betul kok ini, tapi komanya dibuang. Ya, saya tidak boleh tidur sama istri dan anak, mestinya koma, titik. Loh enggak dusta om, betul om enggak boleh. Betul, tapi alasannya ada disebut. Nah, itu namanya dusta juga, menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu. Semoga kita nah, ayo sungguh-sungguh. Seringkali kita begitu. Menyembunyikan sesuatu. Nah, ini yang membuat mati rohani. Kalau tidak mau mati bersama Yesus, mati rohani. Mati terhadap dosa, tidak mau, mati rohani. Membawa kepada kematian kedua, neraka selama-lamanya. Bisa? Nah, mari siang ini sengsara. Daging untuk stop dosa. Nah, berhenti berbuat dosa. Mati terhadap dosa. Dan hidup untuk kebenaran. Hidup menurut kehendak Allah. Hidup dalam kebenaran. Nah, itu hidup rohaninya. Ya, nah, semoga kita mengerti. Inilah pengalaman kematian. Jangan sampai dibalik. 8 dosa itu terutama yuk dibuang. Tidak boleh ada 8 dosa. Enggak boleh ada. Kalau ada itu tenggelam, dia sedang mati rohani. Sedang mati rohani. Kalau dusta dipertahankan 7 ada berarti. 7 ada. Saudara, semoga kita mengerti. Ayo sungguh-sungguh saudara.
sungguh-sungguh kita hari-hari ini. Ya, jangan dipenggal-penggal kalimat firman Tuhan, jangan cerita firman dipenggal, komanya tidak ada. Masa gereja sampai begitu? Wah, komanya hilang, komanya hilang. Ya seperti tadi, saya tidak boleh tidur pulang kerja, tidak boleh tidur sampai saya sudah langsung naik gigi 4, gigi 3 atau 4 yang kuat. Kalau mobil, kok bisa? Wah, langsung, kok bisa? Langsung, wah terlalu jahat. Setelah urus-urus, iya karena ngorok, kamu yang salah ngoroknya keras ini komanya. Banyak orang benci tanpa alasan karena sepenggal, terima sepenggal, komanya enggak. Tahu, enggak kenal, enggak apa, kadang-kadang keluarga benci, karena mendengar sepenggal aja. Sepenggal aja. Komanya tidak. Nah, ini berdusta. Lihat, hati-hati ya, pengerja laporan apa, penggalnya ini enggak. Nah, itu berdusta. Berarti 7 dosa yang lain itu ada itu. Yakin enggak ada. Kalau sudah berdusta ada itu dosa yang lain. Dia sedang mati rohani. Dia sudah di dalam dosa tapi dia merasa hebat, merasa orang yang salah. Semua. Dia sedang tenggelam di dalam neraka. Ayo, biarlah dia di dalam maut, dalam neraka. Ayo bebas dari maut. Mati, dosa yang dimatikan. Hidup dalam kebenaran. Semoga kita menang. 1, 2. Kedua, 2 Korintus ini praktek pengalaman kematian, pengalaman salib. Seperti Musa dibuang ke sungai, tidak usah kita jauh-jauh dibuang ke sungai Nil, tidak usah. Sekarang ini pengalaman salib. Sekarang. Kedua, 2 Korintus 6, 2 Korintus 6, 2 Korintus pasal yang ke-6, ya. 2 Korintus pasal yang ke-6, 2 Korintus 6 ayat yang ke-4, 2 Korintus 6 ayat yang ke-4. 2 Korintus 6 ayat yang ke-4. Sebaliknya, atau mulai ayat 3 boleh. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, dan seterusnya, dalam dan kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan dalam kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini saudara. Jadi ini rela sengsara daging untuk melayani Tuhan, untuk pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, takbisan yang berkenan. Rela sengsara daging demi takbisan yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Ya memang penderitaan. Penderitaan seringkali harus berpuasa, tidak makan, tidak minum seringkali. Nah, ini memang penderitaan. Lempinel perhatikan. Ya, perhatikan harus persiapan khotbah dan lain-lain. Nah, ya penderitaan. Sidang jemaat dari kerja masuk gereja, latihan kur masih besok kerja lagi. Tidak ada cuti kecuali perusahaan sendiri. Kalau kerja ke orang tidak ada. Waduh, Pak, dulu Pak, hari ini tidak masuk. Kenapa? Wah, kemarin ke gereja saya kemalaman Pak. Lagi tidak ada, besok pagi-pagi bangun masuk. Lalu hamba Tuhan tidak masuk. Aduh, berat sekali saya mengatakan ini. Lempinel, perhatikan. Waduh, lalu hamba Tuhannya tidak masuk. Sedangkan mereka dari kuliah, waduh capek-capek masuk. Hamba Tuhannya enak-enak di hotel kah? Di mana? Waduh. Tidak bisa ini, tidak bisa diterima. Saya manusia tidak bisa terima, malu. Apalagi Tuhan, tidak bisa terima. Ya, sungguh-sungguh. Kecuali kita memberitakan firman keluar. Nah itu lain. Memang tugas Tuhan untuk membagi-bagi berkat, terserah. Tapi kalau kita nganggur dan lain-lain, wah janganlah. Jangan. Ya, Lempinel ingat baik-baik. Ingat baik-baik, sungguh-sungguh. Kita hutang darah, betul-betul. Jemaat yang sudah susah payah,
Kalau kita doa semalam suntuk, besok libur, tidur. Saya tidur dari jam 4 bangun jam 8. Tapi jemaat yang kerja tidak ada bangun jam 8, jam 7, jam 6 sudah bangun lagi, sudah harus kerja. Loh, jadi jangan hitung-hitung kita ini. Dibanding Tuhan masih jauh, dibanding jemaat kadang-kadang kalah kita. Jangan hitung-hitung. Harus sungguh-sungguh dalam melayani. Ya, Lempinel perhatikan. Jadi teladan kita dari Lempinel Kristus Ajaib. Makanya sekarang jaga malam. Besok sekarang masih gampang. Kalau saya dulu enggak ada pergantian. Jadi saya jaga malam dari jam sehabis ibadah jam 9. Jaga malam sampai jam 4 pagi. Nah, cuma diberi ampun enggak doa pagi. Jam 4 pagi, jam 5 itu menjaga. Setelah itu masuk sekolah jam 7 masuk. Nah, itu harus latihan sengsara daging untuk melayani. Latihan sengsara daging untuk melayani Tuhan. Latihan betul. Nah, jemaat juga latihan, enggak apa-apa. Ya. Kalau kita sengsara daging karena pelayanan, seperti jubah dicelup darah. Sama dengan jubah dicelup darah. Nah, jadi kalau melayani jemaat juga, aduh kok sengsara gini daging, kok sakit daging. Sudah betul. Itu jubah dicelup darah. Sehingga setan tidak akan pernah bisa melepaskan jubah kita. Setan tidak akan pernah merebut jubah kita. Tidak akan pernah merebut jubah kita. Tidak akan pernah menelanjangi kita. Sehingga kita akan bisa melayani sampai garis akhir. Kita akan mempertahankan jubah dari Tuhan sampai garis akhir. Nah, ini nanti kelihatan. Hamba Tuhan sepenuh kelihatan. Jemaat yang melayani, pelayan-pelayan Tuhan kelihatan. Ini betul-betul melayani enggak? Nah, kalau melayani waktu enak bagi daging melayani, waktu sengsara enggak melayani, nanti kan jubahnya dicopot. Jubahnya dicopot. Sama setan, enggak dicelup. Namanya, enggak dicelup dalam darah. Dicopot oleh setan. Ditelanjangi, berhenti dia di tengah jalan, ditelanjang. Tapi kalau kita sengsara melayani Tuhan, enggak bisa dicopot, enggak bisa dilepas, enggak bisa dilepas. Semoga kita bisa mengerti. Nah, saya selalu berpesan pada Markus, enggak apa-apa, yang penting enggak mati kok. Ya, minggu ke Surabaya sore, pulang jam 12 malam, besok masih sekolah di depan 6:30 masuk. Belum doa pagi lagi Senin itu. Doa pagi lagi. Maksud enggak apa-apa, saya bilang enggak mati. Nanti pulang sekolah tidur lah. Enggak apa-apa. Asal jangan tidur di sekolah. Itu pulang sekolah tidur. Enggak mati. Justru itu yang dicatat Tuhan. Jubah dicelup darah. Nanti kamu melayani terus sampai umpama Tuhan pakai jadi hamba Tuhan sepenuh seperti Papa. Terus bertahan. Seperti dari dasarnya. Kalau melayani, yang gampang, yang sulit, enggak. Wah, bahaya. Nanti biar sudah jadi hamba Tuhan sepenuh, dicopot sama setan. Dicopot, berhenti KO sendiri. Berhenti, enggak ada yang, makanya jangan bilang dipecat-pecat, enggak ada orang dipecat. Memecat diri sendiri ada. Itulah, ya dilepas oleh setan. Enggak ada, kalau pelayanan Tuhan tuh enggak ada yang dipecat. Oke ya. Melepaskan, setan yang melepaskan. Setan melepaskan itu. Ya, semoga kita. Ayo, sungguh-sungguh. Ya, jubah dicelup darah, tidak bisa direbut setan, kita melayani sampai garis akhir. Kemudian indah, hidup semakin indah, jubah indah. Semakin dicelup darah semakin indah. Semakin sengsara melayani semakin indah. Bahagianya juga. Saya sudah bersaksi ya, bukan apa ini, cuma saya heran juga. Jadi tidak dihitung dari Jumat tuh. Jumat pagi sore di Medan, saya berangkat pagi-pagi dari sini. Sabtu 3 kali saya berkhotbah. Sabtu di Jakarta, kemudian kaum muda, sudah itu penghiburan. Nah, Minggu 6 kali, jadi 9 dikasih karunia, 9 kali. Loh, tapi pulang itu bukan, capek, bahagia lebih dari biasanya. Lebih bahagia dari biasanya. Lebih dari bahagia dari biasanya.
Biasanya Sabtu 2 kali, Minggu 2 kali ya, begitu ya. Sabtu 2 kali, Minggu 2 kali. Tapi ini 3 kali Sabtu, 6 kali Minggu. 6 kali Minggu. Pagi penataran, baptisan, kemudian pernikahan, kemudian penguburan, kemudian Surabaya sore baptisan lagi, penataran 6 kali. Bahagia lebih pulang, senang, bahagia. Lalu aneh, ya itulah jubah dicelup dalam darah. Jubah dicelup dalam darah. Pasti Tuhan beri kekuatan, makanya saya bilang Lempinel kalau diangkat gembala oleh Tuhan, pasti kalau Tuhan yang angkat pasti ada karunia kekuatan. Tidak mungkin tidak. Loh Om, kalau saya dipercaya 3 gereja, loh bisa. Tuhan beri kekuatan. Dipercaya 1 gereja, Tuhan beri kekuatan. 2 gereja, Tuhan beri kekuatan. Semuanya bisa. Kalau Tuhan yang angkat, kalau Tuhan yang bukan Tuhan, ya tidak kuat kita. Di tengah jalan tidak kuat. Ini jubah dicelup dalam darah. Bahagia. Semakin indah, semakin bahagia. Sampai mendapat pakaian putih berkilo-kilo. Sudah ini kekal. Pakaian mempelai. Jadi jubah dicelup dalam darah bukan tambah hancur, tapi menjadi pakaian putih berkilo-kilo. Kalau jubah tidak dicelup dalam darah, tidak bisa pakaian putih. Kalau melepaskan jubah, tidak ada pakaian putih juga. Percayalah. Biar orang lain bilang, hamba Tuhan hebat, bilang, oh ini begini, begitu. Jangan percaya. Ini rumusnya Tuhan. Ini rumus firman, ayat menerangkan ayat. Dapat jubah dari Tuhan, kepercayaan. Sudah itu harus dicelup darah. Seperti Yusuf dapat jubah, dicelup darah. Sampai menjadi pakaian putih berkilau. Teruskah? Biar hamba Tuhan hebat, katanya manusia. Ya, belum tentu semuanya. Jangan percaya. Kalau Alkitab, percayalah. Amin, percayalah. Biar yang menyampaikan tidak hebat, kukuruyu, cuma ayam, kukuruyu. Petrus saja bisa bertobat. Nah itu. Jangan lihat orang, lihat Alkitab. Kalau dari Tuhan, dari Alkitab. Itu sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Ayo pertahankan. Jadi makanya ini dari Lempinel saya bilang, ayo sengsara. Apalagi cuma 2 jam jaga. Kenapa sih? Cuma 2 jam. Wah kalau saya jalan sana-sana pakai senter jalan. Kalau cuma 2 jam itu. Dulu saya 1 malam jaga. Jangan malas-malas. Tidak mati begitu aja. Tidak akan mati aku. Mati dosanya. Mati dagingnya. Amin. Nah itu yang benar. Itu yang benar. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Ya ayo sungguh-sungguh. Jadi yang kedua sengsara dalam pelayanan sampai mendapat jubah putih berkilo-kilo. Sudah tidak bisa lagi setan. Tidak bisa lagi menjamah. Tidak bisa, sudah jauh. Jauh dari mata ular di padang gurun sudah jauh dari mata ular. Setelah itu naik bersama Tuhan sudah tidak lihat lagi. Ularnya tidak lihat lagi. Enggak bisa. Mau diapakan tidak bisa. Kita sudah milik Tuhan selamanya. Oh puji Tuhan. Yuk biar season kedua ini tentang salib. Berikan hidup ini. Saya rela Tuhan. Sengsara bersamaku. Seperti Musa. Rela. Jangan protes. Jangan protes. Yang protes itu orang yang lebih dari Tuhan, merasa lebih dari Tuhan satu, ya, lebih berhikmat dari Tuhan. Yang kedua, orang yang dagingnya meraksasa lebih dari yang lain, yang tidak mau salib. Cuma 2, mau sok pinter lebih dari Tuhan. Oh kok gitu ya? Oh ini apa? Itu sok pinter lebih dari Tuhan. Yang kedua, dagingnya memang meraksasa, tidak kuat daging. Ayo, tapi kalau kita sungguh-sungguh rela. Serahkan, rela saya Tuhan. Rela. Terakhir, ketiga. 1 Petrus 4, 12, 14 sampai 14. 1 Petrus 4, 12 sampai 14. Ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya, Lempinel garis bawahi lo ya. Sudah ada ajaran-ajaran ini sekarang. Ya, kita tidak melanjutkan pelayanan lagi. Ya, ada, sudah ada. Sudah menjamur, hati-hati, sudah melepas jubah. Ini bahaya besar, dia tidak sadar kalau menjadi Yudas Iskariot, melepas jubah. Jelas jabatannya diambil orang lain, itu Yudas Iskariot.
Sekarang diajarkan, sudah di mana-mana ini banyak sekarang. Hati-hati yang anak hamba Tuhan, hati-hati. Jangan mau ya, anak-anak hamba Tuhan jangan. Ya, kalau gereja masih satu, orang tua mau kasih jangan mau. Yang dari Lempinel harus tegas. Pak, saya mau merintis. Nah, begitu ya, harus beritahu orang tua. Jangan sampai. Sekarang Yudas yang jabatannya diberikan pada orang lain itu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Bisa? Paham? Bisa? Nah, Lempinel ya, jangan lanjutkan yang salah. Harus melawan yang salah. Sekalipun sengsara daging. Nah, mungkin bapaknya sudah tua ini, ayo didukung. Ayo Pak, dukung. Ayo, biar Tuhan yang tolong. Ayo, didukung. Tuhan kuatkan semuanya ya. Tuhan kuatkan. Nah, kalau sudah waktunya dari Tuhan, tidak usah kita, jangan lebih pandai dari Tuhan. Jangan lebih pandai. Om itu sudah bukti. Sudah bukti. Om Totes bukti. Kalau sudah dianggap cukup sama Tuhan, selesai, diangkat sudah. Sudah selesai. Sudah selesai. Mengerti saudara? Nah, kalau masih diberi panjang umur belum selesai. Belum, jangan selesaikan sendiri. Itu berarti lebih berhikmat dari Tuhan. Lebih pandai dari Tuhan. Betul enggak? Betul? Nah, itu. Jadi jangan dianggap pegawai negeri. Kalau pegawai negeri misalnya ada masa pensiun. Betul ya? Belum mati sudah pensiun. Nah, tapi kalau di dalam Tuhan sampai garis akhir. Amin. Sampai selama-lamanya. Jangan lebih pandai dari Tuhan. Tuhan tolong kita. Nah, semoga kita mengerti. Ayo yang ketiga 1 Petrus 4, 12-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Nah ini, sengsara daging tanpa dosa terakhir. Sengsara daging tanpa dosa. Sengsara daging karena Yesus. Nah ini sengsara daging bersama dengan Yesus. Sengsara daging tanpa dosa, ini yang tertinggi. Sengsara daging tanpa dosa, ini yang tertinggi. Ya, ini yang tertinggi, sengsara daging tanpa dosa, sengsara daging bersama Yesus, sengsara daging bersama Yesus, sengsara daging bersama Yesus. Ya, 1 Petrus 4, 12. Mengapa Tuhan izinkan? Sudah tidak salah, ini kok sengsara? Bentuknya mungkin dicaci maki, difitnah dan lain-lain, disalah-salahkan. Musa itu apa salahnya? Bayi. Coba bayi apa salahnya? Sebutkan. Bayi salah, ada salah bayi? Tidak ada. Tapi mau dibunuh, apa salahnya? Nah inilah hamba Tuhan seringkali demikian. Sudah tidak berdosa, tidak salah, ditunjuk, difitnah, digosipkan, ya sudah biar aja. Nangis saja pada Tuhan. Amin. Seperti bayi nangis saja dibuang ke Sungai Nil, apa salahnya dibuang ke Sungai Nil? Nangis saja. Sampai, mengapa demikian? Supaya roh kemuliaan, Shekinah glory ada pada kita. Supaya Shekinah glory ada pada kita. Ya, supaya Shekinah glory ada pada kita. Shekinah glory ada pada kita. Ya, Shekinah glory ada pada kita. Ya, semoga kita. Roh kemuliaan, Roh Kudus, Shekinah glory ada pada kita. Kegunaan Roh Kudus, Roh kemuliaan. Kegunaan Roh Kudus, Roh kemuliaan. 1, supaya kita dipakai untuk memberitakan, menyaksikan cahaya Injil kemuliaan Kristus, kabar mempelai. Kalau udah ada roh kemuliaannya, pedang berkarat. Kita bawa pedang tapi tidak ada rohnya, tidak ada roh kemuliaan, tidak ada urapan, pedang berkarat. Titanus malah. Jemaat kesakitan, bukan disucikan malah kesakitan. Harus ada roh kemuliaan. Baru pedang itu tajam untuk menyucikan, mengubahkan. Nah ini. Jadi membawa pedang, dengarkan Lempinel, bukan dengan kekuatan ijazah, kekuatan uang, bukan. Roh kemuliaan. Amin. Roh Kudus. Mau miskin, mau kaya terserah. Mau pandai, mau bodoh, harus ada. Jemaat bersaksi tentang kabar mempelai ini bukan dengan pengalaman sudah bertahun-tahun, belum tentu. Bukan dengan kepandaian, saya pandai, saya bisa.
kekuatan roh kemuliaan. Itu bisa. Orang bisa terima kalau ada roh kemuliaan. Ya, semoga kita mengerti. Itu satu. Kedua, saudara, roh kemuliaan ini mengadakan mujizat. Mujizat di tengah kita. Mengubahkan, memuliakan kehidupan kita. Dari manusia daging, memuliakan, mengubahkan kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dengan kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Nah, ini memuliakan, mengubahkan kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Mulai dari kuat teguh hati. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo hari-hari ini kuat teguh hati. Ya, kuat teguh hati. Memang banyak hantaman kita di akhir zaman ini. Nah, seperti Musa di Sungai Nil, banyak hantaman. Air sudah hantaman. Belum lagi kuda Nil, belum lagi buaya, belum lagi panas terik matahari. Wah, dihantam sini sana. Kuat teguh hati. Amin. Nah, setan menghantam terus. Setan menghantam. Tapi kita kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Dosa-dosa, ajaran palsu, pencobaan, hantam kita. Nah, ini gunanya roh kemuliaan. Tahan banting. Kuat teguh hati. Tahan banting. Amin. Tahan banting. Jangan dikit-dikit, sudah. Tidak kuat sudah. Dikit-dikit, mau pindah. Dikit-dikit mau ini, jangan. Kuat teguh hati. Ya, saya bisa bercerita ini tapi 2 kali saya mau gagal juga. Nah, ini pengalaman, Tuhan tolong. 2 kali di Lempinel saya mau lari, di sini mau lari juga. Ya, mau lari juga. Di Lempinel saya mau lari. Sebelum tamat Lempinel sudah berhenti. Tidak kuat saya, tidak makan, tidak minum, tidak kuat. Marah saya, betul-betul hatiku marah. Dulu aku enak kerja-kerja dipanggil. Sudah dipanggil tidak makan, tidak minum. Ya. Tidak punya sabun, tidak punya ini. Bayangkan, sikat gigi cap tangan. Nah, ini jari, cap jari. Kalau sikat gigi jangan cap tangan, nanti tiru-tiru tidak bisa masuk. Cap jari. Sungguh. Sikatnya aja tidak ada, odolnya tidak ada. Saya pakai ini. Betul-betul. Tapi lama-lama tidak kuat. Tidak kuat. Saya kerja lagi. Tidak kuat. Nah, ini kurang. Roh kemuliaannya kurang. Kurang melihat salib Kristus. Waktu di sini saya dipaksa fellowship yang tidak benar. Semua datang begini, begitu. Saya bilang, saya tidak hidup dari gereja. Kalau saya disuruh tinggalkan pengajaran benar, aku tidak mau. Aku lebih baik pergi. Tapi ingat kesaksian Umpong. Dulu Umpong juga. Kalau tidak ingat takbisan, sudah tinggalkan. Nggak mau juga. Saya ingat itu juga. Saya ingat. Sudahlah. Terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan kuatkan. Ayo siang ini jangan tiru saya. Kalau ada roh kemuliaan tidak akan meniru saya. Amin. Roh kemuliaan menguatkan kita. Apapun yang terjadi, kuatkan. Dikuatkan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga kita. Ayo semuanya kuat teguh hati. Yaitu kuat teguh hati, tetap pegang pengajaran benar, tetap setia berkobar, ibadah pelayanan, tetap hidup benar, tetap menyembah Tuhan, apapun yang terjadi, sudah itu terus. Kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Lebih baik kita ditolak bersama pengajaran benar daripada kita diterima tanpa pengajaran benar. Lebih baik ditolak. Ya, sungguh-sungguh. Nanti saudara jadi pengerja juga. Ya, sekalipun pengerja itu jabatan dari Tuhan. Ada jabatan, ada jubah dari Tuhan. Pertahankan. Kuat teguh hati. Bukan melawan. Tapi kalau pengajarannya tidak benar, lebih baik ditolak. Lebih baik diusir. Karena pengajaran benar. Daripada kita dipuji-puji karena pengajaran tidak benar. Ya, dimanapun kita. Semoga kita bisa mengerti. Kuat teguh hati. Sidang jemaat juga kuat teguh hati. Menghadapi apapun kuat teguh hati. Dalam pencobaan ajaran palsu dosa. Ayo hidup benar. Ayo percaya berharap Tuhan. Menyembah Tuhan. Tetap setia berkobar mulai. Ayo. Sudah ini hari-hari terakhir. Tuhan sudah mau datang kedua. Mau apa lagi? Mau apa lagi?
Apalagi yang sudah lama ikut Tuhan, tinggal ujung-ujung ini. Tinggal ujung-ujungnya kita. Sebentar lagi Tuhan datang. Wah, jangan seperti tadi kesaksian, kami begitu, tapi di ujung hilang. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali. Betul-betul saya angkat topi mendengar kesaksian beliau. Angkat topi. Begini, begitu, sampai sakit-sakit begitu. Aduh, saya memuji Tuhan. Tapi terakhir, kenapa tinggalkan? Kurang sedikit kenapa ditinggalkan? Kenapa ditinggalkan? Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Kalau mendengar kesaksian-kesaksian hamba Tuhan yang senior, saya menangis. Betul. Aduh, luar biasa ya. Menangis. Betul. Tapi amat sangat disayangkan kalau ditinggalkan sekarang. Amat sangat disayangkan. Kesaksian tentang pengajaran, begini. Amat sangat disayangkan kalau sekarang dianggap salah dan lain-lain. Amat sangat disayangkan. Tapi kesaksian itu tetap saya pegang. Saya tetap pegang yang dulu, kesaksian dulu. Saya tetap pegang itu semua. Saya yakin itu yang benar. Itu yang benar. Pengalaman sekian tahun dia, itu yang benar. Itu saya tetap pegang kesaksian. Saya tetap pegang. Ya, ada seorang hamba Tuhan suku mau jualan jaket, jualan apa? Istrinya daripada jangan jualan. Aku lebih baik tidak makan daripada berjualan. Sudah hamba Tuhan 10. Saya menangis dengar itu. Begitu gigih. Begitu gigih. Nah, ini yang saya pegang. Saya pegang kesaksian-kesaksian mereka. Saya sangat hargai. Begitu beliau bersaksi dengan orang cerita, saya yang menangis. Luar biasa ya. Ini kesaksian. Pegang. Saya pegang kesaksian. Nah, inilah. Ayo, Lempinel juga. Lempinel. Roh kemuliaan yang menguatkan kita semua. Amin. Kuat teguh hati. Sampai Tuhan. Kalau kuat teguh hati sudah Tuhan yang selesaikan semua. Jasmani rohani Tuhan yang selesaikan. Ayo, itu hanya ujian kok. Ada masalah gini-gini kita bertekun. Lama-lama seperti saya digoyang. Ya enggak ada sikat, enggak ada ini. Ya enggak makan lagi. Sudahlah berhenti. Jangan, semestinya sudah seperti ibu mau melahirkan. Sudah makin enggak kuat. Sudah mau lahir itu. Amin. Sudah mau selesai. Kesalahan kita di sana. Sudah sekian tahun. Tinggal sedikit. Menyerah kita. Berhenti. Menyerah. Sudah aku mau kerja lagi. Mau ini lagi lah. Ini yang salah. Padahal sudah tinggal sedikit. Tuhan tolong. Terakhir 1 Tawari 28-20. Kalau kuat teguh hati. Pesannya Daud pada Salomo cuma itu. Cuma itu. Bukan kamu harus berguru. Kamu ini. Enggak. Kamu memang tahu Salomo ini muda. Enggak punya pengalaman. Enggak punya ini. Enggak punya semua. Pesannya cuma satu. Kuatlah teguh hati. Amin. Kuatlah teguh hati. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya. Kuatkan teguhkan hatimu, lakukanlah itu, jangan takut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allah-Allahku menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Wow, luar biasa. Sudah, biar manusia tinggalkan kita, asal Tuhan beserta kita. Amin. Itu aja. Itu rumus kita. Lempinel, ya, ditambah mutunya. Biar seluruh hamba Tuhan tinggalkan kita, asal Tuhan beserta kita. Amin. Asal Tuhan. Loh. Wah, sombong, jadi cuma satu yang benar. Loh, bisa terjadi. Yesus seorang diri. Betul? Yesus seorang diri. Ditinggal seorang diri. Ya, semoga kita mengerti. Ya, kalau saya selalu, kalau bincang-bincang dengan istri, sudah dulu, istri saya selalu mengatakan, loh jangan senang-senang, orang mendukung. Ya, loh kenapa? Nanti ada saatnya. Kamu pasti ditinggal sendiri. Ada saatnya pasti ditinggal sendiri. Itu sudah ngomong saya dari dulu. Sekarang orang mendukung. Wow, senang ini keluarga mendukung. Nanti satu waktu pasti kita ditinggal sendiri. Ditinggal sendiri. Oh begitu ya. Iyalah, itu rumus melayani Tuhan. Harus sampai merasa ditinggal sendiri. Itu baru Tuhan beserta sepenuhnya kepada kita. Amin. Tuhan beserta sepenuhnya. 100% Tuhan beserta. Semoga kita jangan dengan putus asa. Kalau tidak ada yang mau bantu, tidak mau ini, sudah sendiri bersama Tuhan. Dia yang sanggup menyelesaikan
semua tepat pada waktunya. Amin. Masalah jasmani selesai. Apa saja yang mustahil, masalah rohani, pembangunan tubuh Kristus juga selesai. Juga selesai. Pembangunan tubuh Kristus juga selesai. Sempurna untuk layak menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Ayo season kedua. Serahkan hidup untuk sengsara. Rela Tuhan. Bukan nantang. Bukan nantang. Tapi rela. Tidak apa-apa Tuhan. Amin. Amin. Tidak berani. Kalau serahkan hidup untuk dipakai. Amin. Wow, amin, dipakai. Serahkan ini, season ini istimewa. Serahkan hidup seperti Musa, dibuang ke sungai. Bukan dipakai di mimbar ini. Dibuang ke sungai. Amin. Amin. Serahkan. Saya rela menderita bersamamu. 1, untuk mati terhadap dosa, hidup benar. Terserah mau diapakan. 2, untuk pelayanan yang benar. Saya rela. 3, untuk sengsara tanpa dosa bersama Tuhan. Shekinah glory datang. Roh kemuliaan datang. Kuat, teguh hati. Tuhan selesaikan semua di dalam kita. Tuhan memberkati kita. Yuk, saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah. Ini istimewa season kedua. Menyerahkan diri bukan untuk dipakai dan lain-lain. Tapi untuk dibuang ke sungai Nil. Ini hikmatnya Tuhan. Dibuang ke sungai Nil. Saya rela Tuhan. Sengsara bersama Tuhan. Ditinggal sendiri seperti Musa. Kakaknya dari jauh, mamanya tidak mau tahu. Semua tinggal sendirian dia di sungai Nil. Tuhan tolong kita semua. Mari yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk. Spon-spon dibagikan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya melayani Yesus. Lempinel berikrar kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan. Saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Saya melayani Yesus. Saya melayani Yesus. Saya melayani Yesus. Bukan melayani yang lain, melayani Yesus selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Saya mengasihi Yesus lebih dari semua sampai selama-lamanya. Ngasihi Yesus, saya mengasihi Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mengasihi Yesus sampai selama. Dengan tundukkan kepala, buka hati, buka suara, biar roh kemuliaan datang. Ayo, sengsara, paling sengsara season 2. Daging sengsara, biar roh kemuliaan ada. Jangan ngantuk.
Jangan tidur, ayo bergumul. Haleluya. Lagi. Roh kemuliaan datang pada kita. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Meskipun saya susah dengan haleluya, haleluya, Tuhan yang tahu semua. Meskipun saya susah, sekali lagi. Kita sembah Dia, serahkan hidup, mengalami pengalaman salib, berikrar kepada Tuhan, berjanji pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Sebenarnya kami tidak layak, sengsara untuk Engkau juga tidak layak. Manusia berdosa, tapi Engkau memberi kesempatan Tuhan. Terima kasih. Kami rela Tuhan. Haleluya. Rela mengalami pengalaman kematian bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah. Kuatkan kami, teguhkan kami.
dalam pengalaman salib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar sinar kemuliaan-Mu ada di tengah kami, roh kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau, kami menyembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembah Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar kami hanya seperti bayi yang menangis, bayi Musa Tuhan. Tidak tahu apa-apa, hanya menyerah kepada-Mu dalam pengalaman kematian Tuhan. Bayi Musa di tengah sungai Nil Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa,
kami menyembahmu Tuhan. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, kami menyembah. Haleluya, 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 kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Kami menyembah, kuatkan teguhkan kami, kuatkan teguhkan kami, haleluya, 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 haleluya. Banyak yang akan rebah akhir zaman Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu. Kuatkan kami Tuhan, haleluya. Banyak yang rebah seperti Yudas Iskariot Tuhan, haleluya. Kuatkan kami Tuhan, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, haleluya. Roh kemuliaan ada di tengah kami Tuhan, haleluya. Roh kemuliaan ada di tengah kami Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Curahkan roh kemuliaan, roh kudus di tengah kami. Kuatkan, teguhkan kami. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Yalawasa, 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 haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Tuhan, haleluya. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan, menghadapi pengalaman kematian bersama-Mu Tuhan. Kuat teguh hati, hanya seperti bayi menangis kepada-Mu Tuhan, haleluya. Hanya menyerah sepenuh kepada-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya melayani Yesus. Saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Saya melayani Yesus, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Sambil bangkit berdiri dengan meskipun saya susah. Kalau ada yang mau mengangkat tangan, menyerah seperti bayi yang hanya menangis, menyerahkan hidup dalam pengalaman kematian, menyerahkan hidup kepada Tuhan seperti Dia tidak akan tinggalkan kita sampai selesai semuanya. Haleluya. Sekali lagi, meskipun saya susah, kita sembah Dia. Biar roh kemuliaan menguatkan kita semua. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami hanya menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, ya lawasa, ya lawaka. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Haleluya, haleluya, ya lawasa, ya lawasa, roh kemuliaan menguatkan kami Tuhan. Roh kemuliaan menguatkan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih turunkan kami sampai semua selesai pada waktunya Tuhan. Semua selesai pada waktunya. Semua sempurna pada waktunya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak biarkan kami Tuhan. Engkau tidak menipu kami semua Tuhan.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Sampai season 2 kami bersyukur Tuhan. Haleluya, bisa mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kami sadar maut hanya sejarak 1 denyut nadi kami Tuhan. Tapi Engkau memberi tempat yang paling tepat Tuhan. Isi dengan firman pengajaran-Mu. Oh, juga kami berani mengalami pengalaman kematian bersama Engkau. Menyerahkan hidup dalam pengalaman salib bersama Engkau Tuhan. Sampai roh kemuliaan menyertai kami semua. Terima kasih, semua selesai. Kami kuat teguh hati. Semua selesai pada waktunya. Semua sempurna pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Gembalakan kami semua di sini WN4 Surabaya, juga Suprapto 2BC Medan, Patra Kuningan 14 4 Jakarta, yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa jamahan tangan-Mu. Oh, kami merasa roh kemuliaan bekerja, mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci, sempurna. Oh, setiap ibadah Engkau hadir Tuhan di tengah kami, lewat pembukaan firman, lewat urapan, lewat curahan kasih-Mu Tuhan. Biar menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil sekolah minggu. Oh Tuhan, juga imam-imam tarik kembali. Jiwa baru pertambah-tambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih, Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Engkau tolong Tuhan. Sebentar sore season ketiga juga buka firman, buka jalan semua. Oh, tidak terhalang apapun. Tuhan berkemurahan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pergumulan dalam nikah, rumah tangga, Engkau tolong semua Tuhan. Kaum muda, Engkau tolong semua. Pergumulan dalam hidup sehari-hari, tolong semua. Engkau memberkati, buka jalan semua. Yang bekerja sekolah semua, masalah apapun, tolong mencari pekerjaan, tolong semua. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Juga yang sakit Engkau jamah, nama-nama yang disebut semua dalam pemulihan Engkau jamah semua Tuhan. Juga Saudara Karolin jamah dalam pemulihan semua. Ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Renovasi, perluasan gereja, rencana, buka firman, buka jalan. Sesuai kehendak-Mu, sertifikat hak milik, tolong buka jalan Tuhan. Juga perpanjangan Engkau tolong semua. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya kami serahkan dalam tangan-Mu, kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan semua. Terjadi kegerakan di mana, mulai di Toraja, di Nabire, dimanapun semua Engkau tolong Tuhan. Di luar negeri juga Engkau tolong Tuhan. Kami tidak mampu apa-apa, biarlah roh kemuliaan-Mu menolong kami semua. Terjadi kegerakan gempar di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu datang kepada-Mu, tidak terhalang apapun. Terima kasih penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran runda, radio, video, internet, bahasa Indonesia, Inggris, juga majalah Mana, radio Joy FM, RSKK di Pematang Siantar, semua Tuhan, rencana-rencana televisi dan semua Engkau urapi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai dalam firman pengajaran dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau tolong. Kami tidak mampu Tuhan, roh kemuliaan-Mu menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Lempinal Kristus ajaib juga Tuhan tolong. Yang sudah lulus tolong, yang di sini tolong, yang akan datang tolong. Buka firman, buka jalan. Engkau yang menyeleksi, Engkau yang tolong semua. Mohon belas kasih, mohon mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Engkau tolong kiranya Tuhan. GPT Pusat pengurus beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar. Oh Tuhan, jujur dalam segala hal. Kami rinduannya satu Tuhan. Kembalikan pada satu pengajaran benar seperti zaman Yu. Kembalikan pada satu tata cara ibadah benar seperti zaman Yu Tuhan. Kami percaya kami menjadi satu dalam Tuhan. Banyak gereja-gereja yang akan masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Engkau membela, Engkau menolong. Terima kasih. Perjalanan pulang sertai lindungi, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan sebentar sore dengan setia. Tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
menyertai kami sekalian. Mulai sore ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.